kita lihat bahwa pohon ini dengan dasar seperti ini kita mulai akan menerapkan penggarapan bonsai ini. Ini kalau kita garap, kita lihat semuanya. Ini untuk kita konsep aliran naturalis kan nggak mungkin. Karena naturalisan pakai aturan-aturan yang menentu pohonnya harus satu, bidang akarnya harus terlihat minimal 3, karena itu menampilkan 3 dimensi dari bentuk depan, samping dan samping kiri. Ini kita bisa konsep ke aliran surrealis. Mulai kita pemilihan batang-batang yang menutup dulu kita buka. Untuk lebih bagus lagi, tahap ranting terakhir kita cuma pakai teknik cutting aja, Mas. Kita untuk bikin ranting 1-2 nya itu kalau bikin kawat saya rasa nggak mungkin, sangat sulit mencapai hasil yang bagus. Jadi untuk kerangka dasar kita sudah ambil untuk keseimbangan dari dimensi pohon itu sendiri, dimensi bentuknya dari mulai lebar sama tingginya kita sudah kasih sudah imbang kan, Mas ya, proporsional. Nggak kayak tadi, nggak terlalu panjang, cabangnya dari pohon terlihat kecil. Jadi sini terlihat pohon besar juga, tinggal konsep pot saja. Mungkin potnya lebih tipis. Terus ini ditanam agak di belakang sini. Dia ada kasih ruang di situ. Potnya lebih panjang ke sini, jadi ada ruang, terlihat ada hamparan padang rumput. Mungkin pohon ini akan terlihat lebih dominan. Ya. Jadi yang paling penting kita perhatikan dalam mengonsep pohon itu kita menata ruang. Jadi di sini bonsai itu bisa disebutkan bonsai itu seni multidimensi. Dia itu meliputi seperti mulai dimensi bentuk, dimensi rasa, dimensi hayal, dimensi keseimbangan juga harus tercipta di sini. Mencari komposisi yang harmonis. Dari komposisi cabang yang kita gunakan, kita harus punya ruang. Ini juga ruang ini diperlukan karena pohon akan terlihat awan-awan dari mahkota dan kanopi itu sendiri, dan nanti di belakang ada kron-kron di belakang yang akan terlihat menjadi sebuah kedalaman pohon, kedalaman sebuah objek itu terlihat dalam, itu terlihat multidimensinya itu terlihat. Kalau terlalu tertutup, terlalu penuh, jadi kesan pohon tuanya akan nggak muncul. Kalau seperti ini kita sudah melihat komposisi yang sudah cukup harmonis. Ini sebetulnya perlu ada, nggak perlu ada juga nggak apa-apa. Hal ini seperti ini bisa buat, ini bisa kita artikan sebagai aksen dari seni itu sendiri. Keseimbangan itu meliputi dari ukuran juga, ukuran dari panjang, lebar itu dari dimensi bentuk sendiri, ukuran dari skala besaran kecilnya cabang ini. Tapi untuk aliran ekspresionis dan aliran surrealis, ini alirannya surrealis. Untuk bawah dia bisa rap, dibilang rap oleh itu, tapi untuk pohonnya kita bisa bilang kan ini ekspresionis untuk atasnya. Jadi di situ tinggal menitik beratkan aturan-aturan yang seperti di naturalis.
Kalau di ekspresionis ini sedikit kurang besar cabang ini, nggak masalah. Itu nggak begitu dipermasalahkan untuk dalam seni penilaian sendiri. Yang penting penataan gerak irama komposisi pohon ini menjadi satu kesatuan konsep seni yang menciptakan sebuah ekspresi seni yang harmonis. Orang ngomong ini batang bawah, cabang bawah terlalu kecil, masa besar yang atas. Logikanya nggak apa-apa. Kalau itu kita di alirannya ekspresionis dan surrealis, karena kita lihat realita di alam juga, nggak semua pohon batang bawah, cabang bawahnya besar. Ini sudah masuk ke seni bonsai era-era postmodern. Seni yang ekspresionis, seni postmodern, kita masuk seni ke surrealis, nggak begitu mengikat. Yang penting konsep ini jelas, dan konsep ini, ini pakai genre ini jelas, dengan penataan yang jelas, sudah sederhana. Dalam seni penilaian sendiri pun, untuk apresiasi penilaian bonsai sendiri pun juga nggak masalah. Jadi orang gitu, kita nggak bisa menjudge dengan harus orang kebanyakan cabang bawahnya bawah pasti kecil, ini kurang matang, kurang gini. Sebenarnya nggak diajarkan seperti itu untuk pemahaman dari penilaian itu sendiri. Jadi sedikit menyinggung tentang penilaian penjurian bonsai. Kan kalau sekarang di regional 4 kolom, dari dulu kan regional madya kan 4 kolom. Sekarang regional 4 kolom, untuk kelas madya kita memakai penilaian pakai 3 kolom penjurian. Kita ngomongin di regional, untuk kolom penampilan kita harus memahami mengkonsep pohon, menata pohon di pot, pemilihan pot, dan keseluruhan itu di kolom penampilan. Itu total performanya bagaimana. Baru kita ngomongin gerak dasar untuk kolom yang kedua. Gerak dasar pohon ini masuk konsep apa? Konsep apa dan seberapa hebatnya gerak dasar dari pohon itu sendiri. Berapa kuatnya dari gerak dasar itu kan kadarnya akan kita tuangkan dalam penilaian. Terus kolom ketiga ngomongin keserasian, berarti tentang ukuran, tentang proporsional kan, ukuran dimensi, ukuran ruang, ukuran segala macam, ornamen yang dipasang itu serasinya seberapa kadarnya. Baru ngomongin kematangan. Kematangan bukan lihat item pohon saja, kematangan ini rantingnya sudah matang, kadang pewarnaan pohon belum matang, baru dibongkar warnanya kan rodok kuning Pak Ngesor, mau ditaruh repot, itu juga mempengaruhi kolom pematangan. Waktu penataan lumut-lumut, waktu penataan pohon bonsai di pot masih terlihat baru, itu juga mempengaruhi kolom pematangan. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini untuk menyiapkan bonsai di kontes itu kita harus memahami seperti itu. Jadi saya berharap dalam kegiatan pertemuan rutin di BPI Cabang Kabupaten Blitar ini bisa mengulas tentang hal seperti itu. Jadi kita akan mengasih tahu, membagi pengetahuan tentang hal seperti itu supaya rekan-rekan bonsai di Kabupaten Blitar kalau ingin mengikuti event-event kontes nggak sia-sia. Jadi tahu apa yang dibutuhkan di kontes itu dan tahu apa yang akan dibawa di kontes itu.